Dan di semester, oke, berapa ya kalian ini semesternya sekarang? Semester 6 ya? Oke, semester 6, S1 akuntansi. Ya, oke, insya Allah semester depan, semester 7 itu kalian sudah harus mulai bersiap-siap untuk tugas akhir. Oke, yang sekarang apa namanya kuliah paling tua itu di angkatan kalian. Karena semester 8 di atas kalian itu sudah tidak ada perkuliahan. Semuanya fokus untuk mengerjakan proposal dan skripsi untuk saat ini. Di atas kalian. Pas kan sudah semester 8 ya. Itu sudah fokus untuk skripsi. Tidak ada perkuliahan kecuali memang punya utang karena cuti. Ya, kalau normal sudah nggak ada. Jadi yang paling tua semesternya yang masih aktif kuliah itu kalian ini. Semester 6. Oke. Next semester 7 insya Allah juga masih ada perkuliahan, tinggal sedikit, tapi sudah harus mulai fokus pada skripsi. Oke. Kuliah kita pada semester ini adalah kuliah pilihan kalau nggak salah. Saya juga tidak terlalu paham apa saja sih kuliah pilihannya, tapi setahu saya ada manajemen biaya, ada apa lagi ya? Akuntansi sektor publik kalau nggak salah ya. Sektor publik, satu lagi apa itu loh, saya lupa. Akuntansi keuangan. UMKM. Oh, UMKM ya. Oke, UMKM. Itu semua adalah pilihan. Jadi kalian di sini mayoritas kelas B memilih manajemen biaya. Semua pilihan. Dan saya yakin yang namanya pilihan itu kan sudah difikirkan lebih dahulu. Apa yang nanti akan diperoleh, terus apa yang menjadi konsekuensi wajibnya, sampai-sampai mungkin siapa sih dosen yang mengajarnya kan gitu ya. Oke, jadi kalau untuk manajemen biaya, insya Allah saya hanya satu kelas ini saja. Kita fokus untuk menyelesaikan kuliah di semester ini dengan materi yang sudah saya sampaikan di grup tadi. Ya, materi yang saya sampaikan baru materi kita hari ini. Jadi memang nanti akan saya sampaikan per pertemuan aja sebelum perkuliahan. Cuman rencana perkuliahan yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan dan beberapa referensi pendukung yang nanti bisa dipakai ada di RPKPS yang tadi juga sudah saya berikan. Monggo itu nanti diusahakan untuk mencari. Ya, kalau di masa seperti ini yang paling efektif adalah mencari dengan menggunakan media online ya. Monggo di Google atau searching di mana lah monggo. Atau kalau memang ada waktu bisa main ke kampus ya silahkan untuk hunting referensi di perpustakaan. Ya walaupun situasi seperti saat ini tapi jangan lupakan kampus. Ya, tetap aja kampusnya diendangi minimal ke perpustakaan. Tidaknya untuk membentuk chemistry. Bahasanya anak muda itu. Membentuk atau membangun chemistry dengan perpustakaan. Karena semester depan mau nggak mau, suka nggak suka, kalian sudah harus lebih sering intensitasnya untuk datang ke perpustakaan. Ya, itu beberapa hal terkait dengan apa yang akan kita lakukan. Oh iya, untuk teknis perkuliahan saat ini seperti yang saya sampaikan kemarin, kita masih online, gitu. Jadi kita pakai media Google Meet seperti ini. Kenapa Google Meet? Ya karena pertama waktunya unlimited untuk Google Meet itu karena memang universitas sudah punya relasi kerjasama dengan Google. Sehingga kita bisa menggunakan fasilitas Google Meet itu unlimited. Dan yang kedua agak ringan. Ya, agak ringan untuk presentasinya dibanding dengan media yang lain. Oke. Terus yang ketiga ini bisa saya rekam. Nah, jadi mungkin yang dulu pernah ikut kuliah dengan saya untuk teori akuntansi,
mestinya sudah familiar dengan rekaman kuliah, karena seperti biasa, sama dengan ketika kemarin kita di teori akuntansi, setiap perkuliahan itu selalu saya rekam. Rekamannya nanti akan saya taruh di akun akun YouTube saya, ya. Terus nanti linknya akan saya kirim kembali di grup. Ya, nanti silakan kalau memang di kesempatan yang berbeda kalian ingin mendengar kembali atau melihat. Kalau melihat itu yang dilihat materinya ya. Kalau lebih baik, kalau saran saya materinya itu aja di print out, kemudian mendengarkan cerita saya di YouTube. Ya, YouTube-nya hanya untuk mendengarkan aja, nggak usah dilihat. Oke, jadi itu beberapa hal terkait dengan teknis perkuliahan kita di manajemen biaya pada semester ini. Sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Materi sudah saya share, dan ini materinya sama dengan yang saya share tadi pagi. Pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan pengantar dulu ya. Pengantar atas cost management. Ya. Kita orang akuntansi. Kita mulai dari situ. Semester 6. Saya sudah tidak ragu lagi harusnya terkait dengan kemampuan akuntansi kalian ketika sudah semester 6 ini. Nah, saya tidak akan ngetes. Ya, enggak lah, enggak saya percaya kok. Tinggal nanti semoga kepercayaan saya ini kalian jaga nanti ya. Setidaknya kita harus bisa mempunyai gambaran singkat terkait dengan beberapa hal yang ada relevansinya dengan akuntansi. Karena apa? Karena disinilah nanti kita harus bisa melakukan perbandingan. Supaya ketika saya memberikan materi terkait dengan cost management, kalian bisa memposisikan pemahaman cost management itu di antara dari ilmu akuntansinya. Akuntansi itu bisa di akuntansi keuangan, bisa di akuntansi biaya, ya, atau di ini penganggaran. Nah, mungkin sedikit keluar dari akuntansi di penganggaran. Karena kalau kita bicara dengan cost management, manajemen biaya, kadang yang kita pikirkan terus apa bedanya dengan akuntansi biaya? Mungkin beda. Apa bedanya dengan akuntansi keuangan? Mungkin beda. Apa bedanya dengan anggaran? Nah, di sisi inilah nanti kita harus mempunyai cara berpikir yang komprehensif dulu terkait dengan beberapa hal yang dipakai sebagai pembeda tadi. Oke, sekarang kita coba lihat kembali pengertian dari akuntansi. Ya, kita lihat dulu pengertian dari akuntansi. Karena kita sudah semester atas, ya, kita sebut atas gitu, 6 itu ya. Biasakan diri ketika kita nanti bicara tentang pengertian, itu selalu ada referensi. Referensi yang dipakai untuk mendasari setiap pengertian itu. Kalau dulu seringkali kita hanya menyampaikan aja. Pengertian itu sesuai dengan apa yang kita ingat, apa yang kita pahami. Tapi saat ini harus ditingkatkan. Ya, memang dimulai dari apa yang diingat, apa yang dipahami, tetapi harus didasari pada sebuah referensi yang jelas, yang baku. Ya, kita mulai dari sekarang gitu ya. Karena nanti kalau kalian sudah masuk ke ranah penelitian itu segala sesuatunya harus ilmiah, harus berdasar. Maka setiap statement yang kalian sampaikan itu harus jelas, didasari dari apa statement tersebut. Oke, sekarang kita kembali lagi ke pengertian akuntansi menurut APB Statement. Accounting Principle Board Statement nomor 4 tahun 70 tentang Basic Concept and Accounting Principle Underlying Financial Statement of Business Enterprise.
Sebenarnya ini sudah pernah saya sampaikan dulu di teori akuntansi bagi yang ikut dengan saya kemarin materinya, yaitu tentang APB statement. Pengertian akuntansi secara garis besar adalah seperti itu, yaitu merupakan suatu kegiatan pelayanan jasa. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang kelupaan tadi untuk saya sampaikan. Setiap kali kita berstatement saat ini ya, itu tidak lagi hanya kita pahami secara normatif. Kalau dulu oke lah, hanya dihafal, normatif, oh ya seperti itu, jadi gitu ya. Tapi kalau saat ini, statement yang kita sampaikan, walaupun itu statementnya sama dengan yang dulu pernah kita sampaikan, tapi mulai saat ini, setiap statement itu harus kita implementasikan dalam kondisi realnya. Contohnya ini tadi, ketika kita bicara akuntansi merupakan sebuah kegiatan pelayanan jasa. Berarti yang ada di pikiran kalian, jasa macam apa yang bisa dilakukan oleh akuntansi? Itu yang kalian harus pikirkan, harus ingat. Apakah ada sebuah contoh yang bisa kita gunakan untuk memastikan bahwa benar akuntansi itu pelayanan jasa? Gitu. Oh iya benar. Kenapa benar? Ya karena di dalam prosesnya akuntansi itu melakukan sebuah aktivitas pelaporan informasi kuantitatif. Jadi dia bisa menyediakan informasi kuantitatif. Bentuknya apa kuwi? Ya bentuknya laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu kan laporan yang semuanya terkait dengan transaksional keuangan. Dan itu disajikan dalam bentuk angka. Maka kita sebut kuantitatif. Dan penyampaian laporan itu terjadi karena ada accounting yang membuat. Gitu. Kalau ada yang membuat berarti di situ ada pelayanan terkait jasa penyampaian informasi. Ya. Di mana itu semua fokusnya adalah pada hal-hal yang bersifat keuangan. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, ini yang nggak boleh lupa. Memang secara normatif, kita hanya memikirkan bahwa tujuannya adalah mengambil keputusan bisnis. Normatif. Tetapi saat ini kita harus berpikir juga, keputusan bisnis, keputusan ekonomi, itu seperti apa? Contohnya. Kalau kita kembali lagi ke teori akuntansi yang kemarin pernah kita bahas, atau manajemen keuangan yang beberapa semester lalu pernah kita bahas, tentunya kita masih ingat bahwa informasi laporan keuangan itu menggambarkan kondisi seperti apa aktivitas keuangan perusahaan dalam satu periode. Kalau kita sudah tahu aktivitas keuangannya, berarti kita tahu kinerja keuangannya. Walaupun untuk mencapai kinerja yang optimal, itu nanti harus ada indikator yang dipakai untuk mengukur atau untuk membaca hasil kinerja yang terjadi. Itu ada indikator yang dipakai untuk mengukur. Yang seringkali ini jadi langganan untuk bahan penelitian, yaitu penilaian kinerja keuangan. Nah, dari penilaian kinerja keuangan yang telah terukur itu tadilah, akhirnya kan muncul informasi. Jadi laporan keuangan tidak sekedar hanya menyediakan nilai angka, aset berapa, pasifa berapa, laba berapa, perputaran cash flow-nya kayak apa. Enggak hanya seperti itu saja. Tetapi ada relevansinya dengan beberapa indikator kinerja yang kita ukur tadi. Sehingga disinilah ketika kita bisa menyampaikan, maka informasi itu bisa ditangkap oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Ini normatif lagi, siapa yang membutuhkan itu? Nah, ini juga tergantung alasan dan tujuan pemakaiannya. Ya, tergantung posisi orang yang membutuhkan itu di dalam usaha yang kita laporkan itu sebagai apa, gitu ya. Kalau sebagai investor ya, berarti dia berpikir tentang investasinya. Layak nggak investasi di situ? Kalau layak, perlu ditambah atau tidak? Nah, kalau memang kita punya hak suara di dalam RUPS,
kira-kira nanti saat diundang RUPS kita menyuarakan apa untuk pengembangan usaha itu ke depan. Kalau kreditur lain lagi gitu ya, bank misalkan yang memberikan pinjaman. Ini masih aman enggak uang yang dipinjam itu untuk diangsur? Sampai berapa lama sesuai dengan kesepakatan? Bagaimana nanti rutinitasnya? Potensi macetnya ada enggak? Nah, itu beberapa contoh, beberapa pilihan atau alternatif tindakan atau keputusan ekonomi yang harus dilakukan berdasarkan dari informasi yang dibentuk dalam laporan keuangan. Ini kita masih bicara tentang akuntansi secara umum. Ya, informasi secara akuntansi keuangan. Walaupun sebenarnya informasi itu tidak semuanya bersifat kuantitatif. Ya, yang pernah manajemen pernah teori akuntansi, salah masih ingat kan bahwa di dalam laporan keuangan juga terdapat informasi non kuantitatif atau kualitatif. Nah, kedua informasi itu dipakai semua. Cuma saya tidak bicara tentang yang kualitatif, kita bicara yang kuantitatif saja. Di mana di dalam informasi kuantitatif itu ada yang memang nanti bersumber dari pelaporan keuangan itu sendiri, yang kemudian dipakai untuk menilai kinerja, maka disebut dengan nama informasi akuntansi. Dan ada juga beberapa informasi-informasi yang lain yang sifatnya tambahan, yang dipakai untuk menjelaskan kondisi yang ada pada laporan keuangan itu, yang biasanya muncul di CALK. Maka disebut dengan informasi non-akuntansi. Nah, di dalam informasi akuntansi itu, nanti kita akan pecah lagi. Kalau kita mau telusuri. Ya. Jadi, fokusnya sih memang untuk informasi akuntansi keuangan. Karena memang tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi terkait dengan kondisi keuangan. Namun, selain informasi keuangan, juga ada penggunaan informasi terkait dengan biaya. Nah, paling tidak itu terlihat di dalam laporan laba rugi. Ada biaya di situ. Maka di situ ada informasi biaya. Ketika informasi biaya itu kemudian dianalisis lebih jauh. Misalkan di dalam laporan keuangan ada analisis yang dipakai untuk melihat kinerja biaya di dalam laba rugi. Apakah efektif atau enggak, efisien atau tidak. Ini juga langganan loh ya, jadi bahan penelitian. Jadi analisis informasi biaya di dalam laporan keuangan dalam rangka untuk menentukan efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi biayanya. Itu sudah jadi satu laporan satu penelitian ilmiah. Ya, karena memang ada di dalam laporan keuangan itu informasi terkait biaya yang kita coba telusuri kinerjanya, maka nanti kita bisa menilai bagaimana biaya itu dikendalikan. Maka disitulah kita bisa menemukan informasi terkait dengan manajemen biaya. Juga ada informasi akuntansi yang lain yang sifatnya lebih ke operasional. Nah, ini beberapa hal yang akan kita pahami di sini. Oke. Karena saya tidak membicarakan terkait dengan keuangan, saya asumsikan kalian sudah paham terkait dengan akuntansi keuangan tadi. Maka kita mengerucut ke informasi manajemen biaya. Jadi kalau di dalam gambarannya tadi, informasi manajemen biaya itu adalah salah satu bentuk dari informasi akuntansi yang kuantitatif disampaikan dalam laporan keuangan. Maka di sini nanti apa sih dari informasi manajemen biaya? Ada 3 hal yang paling utama terkait dengan isi informasi manajemen biaya. Ya, 3 hal ini sekaligus merupakan metode yang dipakai untuk menyampaikan informasinya. Yang pertama adalah full counting information. Di informasi akuntansi penuh. Artinya apa? Artinya
ketika kita itu memberikan analisis terkait dengan manajemen biaya atau terkait dengan biaya yang ada pada laporan keuangan, maka semua biaya yang ada dalam laporan keuangan itu kita berikan data informasinya. Kalau kita sudah menyampaikan data, artinya kita tidak lagi melihat biaya itu per satuan unit yang menimbulkan biayanya. Tidak. Tetapi kita melihat biaya itu dalam kelompok-kelompok besarnya. Ya. Dalam kelompok besarnya biaya itu kan cuma ada 3 sebenarnya kan. Yaitu biaya bahan baku ya, dan teman-temannya itu. Kemudian biaya tenaga kerja. Ya. Oke, dan yang ketiga apa? BOP. Overhead. Ya, tahu ya. Overhead itu apa? Saya tidak lagi bicara itu. Oke, karena saya anggap kalian sudah belajar akuntansi biaya juga. Nah, kalau kita bicara secara full accounting information, maka di dalam ketiga jenis biaya tersebut nanti akan muncul informasinya. Bagaimana tentang penggunaan biaya untuk bahan baku. Dengan segala macam aktivitas yang nanti berjalan pada bahan baku. BOP juga begitu. Tenaga kerja juga begitu. Nah, artinya seluruhnya terungkapkan. Ya, seluruhnya terungkapkan. Namun belum tentu semua itu dibutuhkan. Ingat, menyampaikan informasi itu akan lebih efektif jika hanya sesuai dengan kebutuhan orang yang akan menggunakan. Sama dengan gini loh, ketika kalian ditanya, Mbak, lulusnya kapan? Itu pertanyaan yang pendek tapi agak susah dijawab. Nah, tapi kan setidaknya kalian punya informasi untuk menjawab itu. Nah, kalian bilang, lulusnya kapan? Saya semester 6. Insya Allah semester 8 akhir saya lulus. Nah, jelas kan? Informasinya yang ditanyakan kapan? Kapan itu ya semester 8 akhir. Akhir semester 8 itu bulan apa? Semester 8 itu kan genap ya. Genap berarti berakhir sekitar bulan Agustus. Oke, kalau sekarang semester 6, akhir Agustus nanti kalian berakhir, masuk ke 7. Berarti Agustus 2021 ini kalian nanti selesai semester 6. Kalau begitu 1 tahun lagi Agustus 2022. Agustus 2022 saya selesai. Wisuda ikut Oktober 2022. Nah, itu yang kita sebut dengan nama informasi parsial atau diferensial. Ya, itu yang kedua. Kenapa? Ya karena orang hanya pengen tahu kapan. Gitu. Beda kalau misalkan orang bertanya, Mbak, untuk bisa lulus itu prosesnya gimana sih? Nah, berarti itu ada runtutan peristiwa, aktivitas yang harus kita jelaskan mulai dari semester 6 ini. Maka itu menjadi sebuah informasi yang penuh. Ya, karena yang ditanya adalah proses sampai lulus. Tetapi kalau yang ditanya lulusnya kapan, itu kan tidak bertanya terkait dengan proses. Tapi terkait dengan hasil akhir. Kapan? Oh, Agustus 2022. Selesai. Jangan sampai kebalik. Sebab kalau nanti kebalik, maka informasi yang disampaikan jadi tidak berharga. Karena apa? Oh, saya nggak butuh itu kok. Nyapa kamu cerita itu. Nah, seperti itu. Maka ada yang penuh. Kalau penuh itu sifatnya hanya gambaran umum saja. Yang biasanya diberikan kepada orang yang memang tidak membutuhkan data. Hanya gambaran umum saja untuk menceritakan dari kondisi. Tetapi kalau orang sudah membutuhkan data, maka ada 2 nanti yang digunakan di dalam informasinya. Yang pertama adalah yang diferensial tadi, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orangnya.
Dan yang ketiga adalah akuntansi pertanggungjawaban, responsibility. Kalau responsibility itu artinya terkait dengan aktivitas. Kamu dapat amanah untuk menjalankan aktivitas apa? Misalkan aktivitas overhead. Maka disinilah kalian harus memberikan informasi terkait dengan bagaimana overhead kalian jalankan. Bertanggung jawab terkait dengan penggunaan data pada aktivitas overhead. Hanya itu saja. Sehingga sifatnya nanti sama dengan akuntansi biaya, yaitu kondisional. Kalau akuntansi keuangan kan standarisasinya ya full ya, jadi menyeluruh, semua harus terlaporkan. Tetapi kalau akuntansi biaya kan tidak. Akuntansi biaya hanya menyediakan informasi terkait dengan biaya yang memang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Tapi kan kalau akuntansi biaya lebih mengarah kepada data kuantitatifnya, nah kalau manajemen biaya itu sebenarnya lebih mengarah kepada informasi behind dari data kuantitatif tadi. Ya. Jadi begitu nanti posisinya. Jadi kalau akuntansi biaya, kalian itu kan belajar tentang menyusun informasi biaya dengan beberapa metode. Oke, datanya ngambil dari laporan keuangan. Oke, nah di manajemen biaya tidak. Jadi manajemen biaya itu lebih fokus kepada informasi kuantitatifnya. Ya, bukan lagi masalah angka. Kalau masalah angka itu ada di akuntansi biayanya. Sehingga dari data akuntansi biaya itulah kita bisa memberikan informasi. Informasi terkait apa? Nah, ini kita lihat dari subsistemnya dulu. Secara menyeluruh, maka informasi akuntansi itu berada pada SIA. Sistem Informasi Akuntansi. Ya. Sama dengan akuntansi tadi juga, bahwa di dalamnya itu pecah menjadi dua. Yang satu masalah keuangan, yang satu masalah biaya. Ya. Oke. Kita tidak bicarakan keuangan, kita bicara tentang biaya. Maka sistem informasinya adalah informasi terkait dengan biaya. Ya. Nah, biaya itu nanti berorientasi pada bagaimana biaya itu terbentuk dan bagaimana biaya itu digunakan hingga bagaimana biaya itu dilaporkan. Maka di situ nanti ada dua. Yang untuk laporan biayanya itu ada di sistem informasi akuntansi biayanya. Ya, jadi memberikan informasi biaya-biaya dengan menggunakan metode akuntansi biaya. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mengendalikan biaya-biaya itu supaya efektif dan efisien. Jadi data dari akuntansi biaya itu dalam sebuah pengelolaan manajemen biaya itu kita ambil untuk melakukan pengendalian efektivitas dan efisiensi. Nah, apakah efektivitas dan efisiensi itu harus sampai mengendalikan aktivitas yang memunculkan biaya? Bisa jadi. Atau hanya sekedar kita bermain metode, bisa jadi. Ya. Sehingga alternatifnya bisa macam-macam. Bisa sampai kita melakukan pengurangan aktivitas atau pengurangan alokasi biaya di dalam aktivitas, atau semuanya tidak kita udah-udik, tetapi penyampaian laporannya dengan menggunakan metode yang paling efektif. Nah, itu juga bisa. Nah, oleh karena itulah, di posisi ini yang harus kita benar-benar pahami adalah pembeda. Aspek pembeda antara financial accounting dan cost management. Kalau di dalam financial accounting sih sebenarnya tadi sudah ya kita lihat di APP statement tadi juga sudah cukup sih. Tetapi kalau dari situ mau kita breakdown lagi penjelasannya, ya mungkin bisa seperti itu ya. Di akuntansi keuangan itu fokus pada pencatatan transaksi. Yang kemudian catatan itu dipakai untuk membuat laporan.
Dan laporan itu nanti diberikan kepada ya itu tadi stakeholder-nya. Ya, bisa pemegang saham, bisa investor, kreditor, ya, dan sebagainya tadi. Oke, itu sudah tidak perlu kita diskusikan lagi. Nah, kemudian di dalam akuntansi keuangan juga general purpose, karena sifatnya umum, ya bertujuan secara umum, maka dia menggunakan standar akuntansi yang berterima umum, PSAK. Ya, PSAK. Oke. Nah, kalau di manajemen biaya itu beda. Oke, sekarang kita fokus ke sini. Fokus dari manajemen biaya itu adalah aktivitas. Oke. Kalau yang di keuangan tadi adalah aktivitas transaksi sehingga memunculkan data transaksi, kalau yang ada di sini aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada pengelolaan biaya saja. Jadi fokusnya hanya ke alokasi biaya. Ya, oleh karena itu supaya biaya itu terkelompok, maka kita harus bisa menggolongkan, memproses. Ya, seperti tadi, kita golongkan aja jadi 3. Bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Ya. Kemudian dari ketiga data tadi kita proses. Prosesnya pakai metode. Ya, metode apa yang kita pakai untuk mencatat bahan baku? Ya, yang kita pakai untuk mencatat overhead dan seterusnya. Nah, kemudian metode-metode itu kita pakai untuk dasar analisis. Maka nanti ada yang namanya analisis biaya. Nah, hasil analisisnya kita gunakan menjadi sebuah informasi. Maka itu disebut dengan nama informasi manajemen biaya. Nah, kalau begitu manajemen biaya itu ada di mana? Ya, mulai dari kita mengumpulkan, menggolongkan, memproses, sampai dengan analisis. Di mana di situ di dalamnya dibantu oleh data yang berasal dari akuntansi keuangan yang sudah terpelah menggunakan metode akuntansi biaya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, informasinya di bagian apa? Prinsip sama ya, prinsip sama. Semua informasi itu kan pasti dipakai untuk pengendalian gitu ya. Pengendalian. Ya mulai dari merencanakan, mengimplementasikan, mengendalikan kegiatan yang mana lebih fokus kepada capaian efektivitas dan efisiensi biaya. Sehingga sebelum kita itu memakai informasi akuntansi biayanya atau memakai informasi dari manajemen biayanya, setidaknya kita harus bisa menentukan orientasi dulu. Efektivitas dan efisiensi biaya itu pada kondisi yang seperti apa. Ya. Jadi kita analisis dulu efektivitas dan efisiensinya. Kalau sudah ketemu, baru kita cari data terkait dengan informasi laporan biaya dan manajemen biayanya. Nah, dari situlah nanti kita coba cocokkan. Apakah data itu tadi sudah bisa mengarah kepada efektivitas dan efisiensi atau belum? Seperti itu. Sehingga kalau kita misalkan mau kelompokkan lebih rigid gitu ya, dengan beberapa indikator, kita bisa deh membedakan ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya itu ya. Misalkan indikator pertama adalah dari pemakainya. Di manajemen biaya itu ya manajer pada tingkat manajemen dalam organisasi. Jadi pihak yang bisa membuat keputusan itu ya. Kalau laporan keuangan sih tidak ya. Laporan keuangan secara menyeluruh, bagian operasional pun bisa menggunakan ya tanpa harus bisa mengambil keputusan. Oke. Kebebasan dalam pemilihan ya tidak ada kendala kecuali biaya yang berkaitan. Jadi bebas lah di dalam akuntansi biaya itu nanti. Ya, jadi biaya semua yang terkait dengan biaya boleh untuk digunakan. Terkait dengan manajemennya apalagi gitu ya. Jadi semua informasi terkait dengan pengelolaan biaya itu boleh digunakan. Ya. Jadi coba dibahas dibaca dulu ya untuk perbedaannya itu. Seolah itu tidak ada yang yang susah menurut saya ya.
Implikasi perilakunya ya untuk memperhatikan bagaimana pengukuran yang nanti akan mempengaruhi perilaku dari pengelolaan biayanya. Fokusnya, nah ini fokus, ini penting ini ya. Kalau akuntansi keuangan kan fokusnya hanya pada historis ya, karena memang hanya bisa membuat informasi kalau data historisnya sudah jadi. Tetapi kalau biaya tidak. Kalau biaya itu selain dari data historis, dengan cara membandingkan antar biaya per tahun misalnya, maka di situ bisa dipakai juga untuk forecasting. Forecasting untuk meramalkan bagaimana kebutuhan biaya di masa yang akan datang. Sehingga ketika kita bisa mengestimasi kebutuhan biaya di masa yang akan datang, dari situ kita bisa mengestimasi berapa pendapatan yang harus kita peroleh dari hasil penjualan. Nah, sehingga laba bisa kita prediksikan. Nah, itu fungsinya. Rentang waktunya juga lebih fleksibel. Ya, kenapa? Karena nggak kaku seperti keuangan. Kalau keuangan jelas periodisasinya. Kalau biaya tidak. Karena biaya itu tidak selalu harus mengikuti terjadinya aktivitas keuangan. Ya, tidak. Kemudian penggunaan biaya itu relatif stabil. Ya, kecuali terjadi kondisi inflasi ya. Selama itu tidak terjadi, maka relatif stabil. Sehingga dalam jangka waktu yang panjang pun, informasi dari biaya itu masih bisa diakomodir. Ya. Terkait dengan laporan, ya laporannya sebenarnya kalau lebih fokus gitu ya. Karena memang informasi yang dibutuhkan oleh biaya itu jelas. Saya mau tahu tentang overhead. Jadi ya sudah hanya overheadnya toh. Sehingga lebih terperinci di sisi overhead. Oke, nah sehingga tergantung dari metode aja nanti. Metode apa yang kita pakai untuk memberikan informasi biaya di masing-masing kelas. Oke, bidang manajemen biaya didefinisikan secara kurang jelas. Lebih banyak memakai ilmu ekonomi. Ya karena memang definisi dari sebuah informasi itu tidak boleh terlalu sempit. Kalau terlalu sempit, itu nanti tidak banyak hasil yang bisa kita manfaatkan. Oleh karena itulah, maka di dalam efisiensi dan efektivitas itu selalu digandengkan dengan kondisi-kondisi ekonomi yang terjadi. Ya. Sehingga itu nanti bisa dipakai untuk membuat prediksi tadi. Karena mengambil keputusan itu kan biasanya adalah sesuatu yang akan digunakan untuk suatu hasil yang baru akan kita peroleh di masa yang akan datang. Nanti. Jadi bukan mengambil keputusan itu pada sesuatu yang sudah lewat. Tidak. Sesuatu yang sudah lewat itu hanya bahan untuk pengambilan. Tetapi keputusan yang diambil adalah keputusan yang memang baru akan dijalankan di periode yang akan datang. Nah, oleh karena itu ada beberapa faktor yang nanti akan mempengaruhi bagaimana cost management itu dilakukan. Ya, beberapa faktor ini. Faktor ini just to know dulu, karena ini pengantar ya. Sehingga ketika nanti kita akan membuat sebuah informasi tadi, maka informasinya itu informasi yang tidak boleh sempit. Harus memperhitungkan beberapa faktor affecting ini tadi. Pertama, global competition. Karena kita tidak sendirian ketika berbisnis. Pesaing kita seperti apa dalam penggunaan biayanya? Kok bisa dia lebih efektif daripada kita? Padahal aktivitasnya sama. Nah, ini efektivitas tercapai gara-gara apa? Nah, itu harus kita pertimbangkan. Sehingga paling tidak kita harus memperhatikan kondisi di sekitarnya. Nah, terutama di sisi apanya? Di sisi grow-nya, di sisi pertumbuhannya. Ya. Grow pada usaha apa? Nah, ini. Jadi tergantung dari jenis usaha yang kita lakukan. Kalau kita itu service industri ya grow-nya perusahaan service industri ya sejenis saja. Maka di situ growing the service industry. Ya, kalau kita berasumsi kita berada pada industri pelayanan jasa. Tapi kalau kita berada pada dagang dan
manufaktur itu beda lagi. Ya grow-nya grow yang perusahaan sejenis. Oke. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan efektivitas. Itu bisa jadi tercapai karena kita sudah berinvestasi lama untuk mengembangkan teknologi. Nah, misalkan pemesanan bahan baku. Ketika bahan baku itu nanti harus diambil sendiri dan diantar, itu sebenarnya secara cost itu lebih besar mana? Nah, kalau sampai bahan baku bisa diantar, itu berarti kan sudah ada jaringan komunikasi. Ya kan? Jaringan komunikasi yang kita bangun, dan itu mungkin tidak pendek waktunya, kita siapkan dari dulu, yang mana nanti setiap kali kita sudah masuk kepada kondisi bahan baku yang habis, dan safety stock, baru kita bisa lakukan inden. Kalau di situ ada teknologi, maka walaupun waktu tunggu atau lead time-nya itu pendek, itu bisa kita lakukan gitu. Coba kalau itu nggak ada teknologi, kan kita harus manual, dan itu butuh tambahan cost, sehingga tidak efektif. Yang keempat adalah advance in the manufacturing environmental. Nah, ini kalau manufacturing ya, beda lagi seperti tadi. Kalau tadi adalah service, sekarang manufacturing. Kalau manufacturing itu yang paling utama adalah lingkungan dari produksinya. Kita harus advance. Bisa advance seperti apa? Bisa advance ketika kita sudah bisa membangun sebuah mekanisme yang mana penggunaan biaya dalam manufacturing itu sudah terkendali. Tidak ada cost yang nganggur. Tidak ada cost yang bocor. Gitu ya. Sehingga terjadi penghematan. Nah, itu perlu evaluasi setiap bagian. Sehingga nanti evaluasi itu bisa memunculkan beberapa solusi untuk menyempurnakan bagaimana alokasi pada masing-masing posisi. Nah, sehingga apa? Terjadi reduksi cost yang sangat besar. Kalau cost bisa tereduksi, berarti kan harga jual, price selling bisa kita kurangi. Tanpa harus mengorbankan kualitas. Karena apa? Kualitas menjadi orientasi customer. Semua orang itu kan pasti menginginkan barangnya itu punya kualitas yang bagus. Tapi dengan biaya atau harga yang rendah. Siapa yang bisa memunculkan barang dengan kualitas yang bagus tapi harganya bisa lebih murah, maka itulah yang akan jadi pemenang. Maka yang harus kita pikirkan tidak sekedar hanya masalah biaya, tetapi terkait dengan pengembangan dari produksi itu. Mungkin kita harus membangun sebuah new product development. Ya, jadi mendevelop, ya, membentuk, membangun, mengembangkan suatu produk baru yang kualitasnya itu sama, tapi harga lebih murah. Ya. Nah, untuk bisa itu semua, apa yang harus terjadi? Itu tidak bisa dilakukan parsial satu-satu, ya, dengan menyempurnakan satu sisi, tidak bisa. Itu harus terjadi secara menyeluruh. Maka bangunan yang nanti dibangun secara menyeluruh terkait dengan pengendalian biaya, kita sebut dengan nama Total Quality Management, atau TQM. Di manajemen yang memang secara kualitas itu bisa terjadi secara menyeluruh. Nah, kalau itu terjadi, apa yang terjadi? Ada dua hal yang di bawahnya itu, yaitu times, quantitative element, dan efisiensi. Jadi kita bisa mereduksi waktu, kita bisa mempercepat. Kalau selama ini kita produksi barang itu selama 1 minggu, ya itu 3 hari selesai. Dengan kualitas yang sama, dengan biaya yang lebih rendah. Kenapa? Ya jelas biaya untuk 5 hari ya lebih tinggi daripada biaya untuk 3 hari. Ya. Sehingga kita bisa turunkan biayanya itu dari sisi pengurangan waktu. Dan tetap terjadilah efisiensi. Nah, tapi hal itu tidak terjadi dengan mudah. Ada tantangan atau hambatan atau constraint
yang pasti akan terjadi. Dan itu harus kita sadari, karena dalam environment-nya manufacturing yang selalu berkembang itu, pasti resikonya kita ada benturan, ada gesekan. Benturan dan gesekan itulah nanti yang pasti akan ada. Salah satunya itu terjadi secara sunatullah. Kenapa? Karena ada teori of constraint. Kadang kayak ini loh, pepatah mengatakan semakin tinggi kondisi seseorang, ya semakin tinggi misalkan ini kita menjabat, misalkan jabat lebih tinggi, semakin tinggi jabatan yang kita peroleh, maka secara otomatis masalah yang nanti akan kita hadapi juga semakin banyak. Semakin dewasa umur kita, maka semakin banyak juga masalah yang harus kita selesaikan. Semakin banyak kita punya uang, semakin banyak pula biaya yang harus kita keluarkan. Karena gaya hidupnya berubah. Itu teori of constraint ya. Jadi berbanding lurus atas upaya dengan tantangan atau hambatan. Jadi harus kita sadari bahwa nanti kalau kita ingin lebih bagus, maka di situ nanti hambatannya semakin besar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah ini. Pola. Pola dalam sebuah manufaktur. Pola itu macam-macam. Ada sebuah perusahaan yang membuat barang itu secara bersama-sama. Karena dia mengejar jumlah stok. Stok barang yang ada di pasar. Ya. Maka dia membuat dalam kapasitas maksimal. Nah, risikonya apa? Risikonya barang yang dibuat massal itu ya pasti ada masalah lah. Namanya juga buatan manusia. Sehingga kita harus membackup-nya itu dengan beberapa biaya yang lain. Garansi, uang kembali, penggantian barang baru. Nah, ini itu akan menjadi cost yang mungkin tidak kita prediksikan. Nah, oleh karena itu kadang ada beberapa perusahaan yang mencoba menggunakan metode produksi yang berbeda supaya kualitasnya itu lebih bisa mengurangi cost. Salah satunya adalah bisa menggunakan metode just-in-time manufacturing. Just-in-time itu adalah suatu metode produksi yang hanya terjadi kalau ada pesanan. Ya, ada pesanan. Sehingga sifat dari produksi kita menunggu pesanan. Nah, pesanan dari siapa? Ya macam-macam. Bisa customer-nya atau bisa. Nah, untuk menciptakan kondisi bahwa ketika orang itu membutuhkan produk kita harus pesan. Nah, ini perlu waktu gitu ya. Perlu waktu. Jadi tidak bisa tiba-tiba kita langsung mengubah metode produksi kita yang normal itu ke just in time. Tidak bisa. Karena just in time itu berarti barang yang kita produksi benar-benar dibutuhkan oleh orang. Sehingga gimana caranya kita menciptakan ketergantungan dulu. Nah, apalagi kalau di era saat ini, di mana untuk efisiensi segalanya, maka semuanya harus terjadi secara synchronization. Sinkronisasi. Segalanya disinkronisasi. Nah, ada platform yang dipakai untuk mensinkronis segalanya, yaitu komputer. Maka di situ ada local area atau misalkan secara internet. Nah, disinilah nanti efek-efek yang nanti bisa akan kita rasakan. Bahwa cost yang digunakan memang tinggi di awal, tetapi bisa efisien di belakang. Nah, ini harus kita ketahui karena memang itu akan terjadi. Nah, pendekatannya seperti apa? Ya ini tadi. Karena rencana ke depan kita sudah mau ke synchronize, maka kita sudah masuk ke era ekonomi modern. Ya, bentar.
Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Oke, ada iklan. Oke, kita kembali ke sini. Synchronize. Synchronize berarti membutuhkan database. Nah, oleh karena itu, dalam sebuah prosesnya, nanti ada kondisi-kondisi tertentu yang memang harus sudah kita siapkan yang dipakai untuk mendukung database itu. Ya. Tergantung di usaha kita apa gitu ya, beda-beda. Nah, database itu tidak bisa kita ciptakan instan. Jadi harus kita ciptakan secara bertahap sehingga untuk bisa mengarah kepada sesuatu yang saya ceritakan itu memang ada tahapannya, tidak bisa otomatis tiba-tiba bisa. Ya. Nah, tetapi setidaknya manajemen biaya yang akan kita lakukan itu punya orientasi mengarah ke sana. Jadi manajemen biaya itu lebih berperan dalam proses menyiapkan segala sesuatu yang akan kita capai. Kalau targetnya tadi efisiensi dan efektivitas, di mana efisiensi dan efektivitas akan tercapai dengan beberapa kondisi seperti yang tak ceritakan tadi, maka ya di awal memang berat. Karena kita harus menyiapkan beberapa kebutuhan yang dipakai untuk mendukung. Tetapi setidaknya kita sudah punya planning yang nanti akan mencapai suatu efisiensi pada saatnya. Nah, inilah yang terjadi. Sehingga segala sesuatu yang berjalan pada kondisi normalnya, itu ya tetap aja kita jalanan. Cuman proses perjalanannya itu punya orientasi. Orientasinya adalah efektivitas dan efisiensi. Efektivitas efisiensi tercapai dengan beberapa kebutuhan data yang harus kita siapkan secara bertahap. Maka di dalam prosesnya adalah bagaimana target yang harus kita capai adalah menciptakan atau menghasilkan beberapa data yang bisa dipakai untuk synchronize tadi. Database, relationship, counting approach, itu tidak bisa instan. Semuanya harus disiapkan. Nah, sehingga nanti akan tercipta gambaran transaksional seperti itu. Itu cuma contoh saja, tidak usah dilihat. Nah, ke depan. Ini ke depan ya. Tantangannya lebih berat. Tantangan dari cost management. Ingat sekali lagi, saya kembali lagi ke pengertian awal. Cost management itu adalah suatu cara untuk melakukan pengendalian terkait dengan biaya. Bukan sekedar hanya menyiapkan data informasi biaya. Tidak. Tetapi sudah mengarahkan pada pengendalian. Pengendalian itu dimulai dari mengendalikan pergerakan dari biaya itu untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Hanya pergerakan. Kalau pergerakan berarti bisa dilihat dari kelompok-kelompok biayanya saja. Tetapi ke depan bisa jadi situasinya itu berubah. Ada suatu saat di mana satu kelompok itu yang membutuhkan cost yang sangat kecil. Karena kita sudah berhasil mencapai pada suatu titik efisiensi infrastruktur. Tetapi itu satu kelompok yang memang masih butuh yang besar. Karena di situ belum selesai kita menciptakan infrastrukturnya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya itu semua secara akumulatif bisa dikendalikan? Maka muncullah metode cross-functional perspective. Silang. Atau kalau paling gampang sekarang kita kenal dengan istilah subsidi silang. Nah, untuk bisa mencapai kondisi silang itu berarti need of flexibility. Ya, butuh sesuatu yang fleksibel. Ya. Nah, untuk bisa fleksibel itu seperti apa? Berarti kan kita sudah pahami metode-metodenya. Maka metode itu kita sesuaikan kembali. Nah, yang paling susah dalam menyesuaikan metode itu bukan secara teknis. Tetapi dari sisi behaviornya, perilakunya orang. Perilaku orang itu kan macam-macam. Karena orang itu punya background yang berbeda-beda. Nah, mengendalikan behaviornya itulah yang susah.
Apalagi ketika orang itu sudah terbiasa atau kadang enjoy menikmati satu metode. Ya. Nah, oleh karena itu harus kita sadari. Pertama yang harus kita lakukan hanya menyadari saja bahwa itu ada. Dan kalau kita sudah sadar itu ada, berarti kita mulai memetakan impact dari sebuah cost information terkait dengan behavior dari orang-orang di dalam organisasi kita nanti seperti apa. Kita petakan, si A itu bagian apa, dia fokus mengerjakan apa, hambatan di dia itu apa, tantangannya di dia apa. Kalau ada sesuatu terkait dengan informasi biaya yang harus bertukar, asumsi disilang tadi, impact-nya apa, resikonya apa. Nah, itu si A, bagian A. Si B bagian B beda lagi. Si C bagian C beda lagi. Tapi setidaknya sudah bisa kita petakan gitu loh. Nah, peta itulah yang nanti kita pakai untuk evaluasi. Sehingga ketika kita ngomong dengan si A, ngomong dengan si B, ngomong dengan si C, itu orientasinya itu jelas. Oleh karena itu nanti tidak ada lagi istilah si A, si B, si C kaget tiba-tiba kok ini. Loh, itu kan milik saya. Kenapa kok dipakai untuk si B? Nah, nggak ada lagi seperti itu. Kenapa? Ada komunikasi. Nah, sehingga kalau komunikasi sudah terbentuk, maka tercapailah suatu kondisi di mana pertukaran itu dengan flexibility. Nah, oleh karena itu, ini informasi buat kalian ketika akan menjadi seorang accounting. Ya, jadi seorang accounting. Itu sebenarnya perusahaan butuh apa? Yang jelas nggak butuh ijazah. Mulai saat ini banyak perusahaan yang nggak butuh ijazah untuk sebuah pekerjaan dengan spesifikasi teknis keahlian. Yang dibutuhkan adalah bisa. Pak Arief tidak mengatakan ijazah tidak penting loh ya. Ijazah itu penting. Karena ijazah itu adalah pengakuan secara perihal formal. Tetapi sebenarnya yang lebih penting lagi adalah bisa. Kamu bisa apa? Nah, karena dari sisi itulah nanti kalian akan diposisikan. Di posisi mana? Dan jangan pernah sekali-kali berharap kita itu kayak di hidupnya sinetron gitu ya. Yang dari episode pertama aja kita sudah kaya. Episode pertama kita sudah berada di ruangan yang mewah untuk pekerjaannya. Jangan. Siapapun dari kita pasti bermula dari bawah. Ya paling tidak stop lah. Tapi bukan berarti kemudian kalau kita di posisi stop itu kemudian kita itu jadi orang yang termarginalkan, orang rendahan gitu. Gajinya yang murah, mungkin UMR aja nggak nyampe. Ya oke deh, itu memang terjadi. Tapi setidaknya kita harus memahami kalau kita berada di posisi itu, apa sih tujuan dari perusahaan memposisikan kita ada di situ. Oke, kalau kita lihat dari sisi perspektif manajemen accounting, akuntansi manajemen, ya, posisi-posisi organisasi itu sangat mendukung terkait dengan aktivitas. Karena aktivitas itu nanti akan memunculkan cost. Kalau aktivitasnya aja nggak pas, atau orang yang menjalankan itu nggak benar cara kerjanya, cost-nya akan tinggi. Dalam posisi yang lain sudah bisa dikendalikan dengan cost yang rendah, situ cost-nya masih tinggi, makanya terjadi apa? Terjadi pemangkasan. Ya kalau nggak dipangkas bagiannya, ya dipangkas orangnya. Ya kan nggak bisa bekerja akhirnya. Kenapa? Karena line and itu nanti mendukung tadi terkait dengan perencanaan ke depan untuk bagaimana mencapai efektivitas dan efisiensi. Karena apa? Karena di line dan staff itulah nanti kita akan memulai untuk melakukan
information for planning. Kita mempunyai rencana seperti itu. Ya dimulai dari staff. Staffnya dikasih tahu, begini nanti ya kamu staff. Nanti kamu mendukung pimpinan atasan kamu seperti ini. Nah, mulai staff pun sudah dilakukan pengawasan, controlling. Kemudian dievaluasi kinerjanya untuk melihat adakah improvement yang bisa dilakukan oleh staff tadi. Sehingga dari waktu ke waktu kinerjanya nanti akan menghasilkan continuous improvement. Mulai dari staff pun nanti sudah bisa dicek. Bisa melakukan decision making nggak? Walaupun decision making di posisi staff gitu ya. Ya nanti akan beda dengan posisi yang di atasnya. Tapi setidaknya di masing-masing line and staff itu sudah diberi hak dan kewenangan dalam tupoksi. Tugas pokok dan fungsi. Oleh karena itu di situ harus diketahui apa yang harus terjadi dan apa yang harus dilakukan. Ya, nah ini secara author ya. Ya, oke lah. Nah, ini contoh, ilustrasi aja. Misalkan kalau nanti sudah menghasilkan sebuah informasi, kalau ini lebih condong ke laporan biaya ya, bukan manajemen biaya loh ini ya, bukan. Ini baru laporan biaya. Misalkan ada sales seperti itu, actualnya segitu, budgetnya segitu, serisinya segitu, cost of goods sold-nya segitu, budgetnya segitu, variance-nya segitu. Nah, kalau kalian mungkin mau belajar terkait dengan manajemen biaya, coba lihat. Variance. Variance itu kan selisih antara actual and budget. Terjadi variance di sales dan terjadi variance di cost of goods sold. Apa artinya? Nah, saya tidak tanya itu sekarang. Coba amatin aja itu. Masing-masing dari kalian, kalau mau belajar tentang manajemen biaya berdasarkan dari beberapa pengantar awal yang tadi saya sampaikan. Dari sisi variance-nya, performance report, apakah Golding Food itu sudah masuk kategori yang high performance atau belum? Dari sales and cost of goods, HPP-nya. Nah, kemudian kata kuncinya ada U dan F itu. U adalah unfavorable, F adalah favorable. Artinya kalau unfavorable apa? Favorable, favorit ya. Favorit katakan kata kuncinya. Ya, tidak diunggulkan. Jadi sales itu tidak penting. Justru yang penting adalah HPP. Karena dari sisi HPP itulah kita bicara biaya. Semakin kita bisa ngecilin HPP, berarti kita mampu mengecilkan biaya. Berapapun sales itu nggak penting. Ya, karena apa? Sales otomatis akan mengikuti harga jual. Harga jual pasti akan mengikuti HPP. Itu sudah rumus. Nah, sehingga dalam sisi manajemen biaya, yang penting untuk kita coba cek adalah di HPP, itu cost of goods sold. Nah, sehingga apa yang mungkin bisa kita berikan untuk bisa memberikan HPP yang lebih apa? Varian ya yang kita lihat ya. Lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih rendah tentunya. Karena semakin kita bisa mencapai budget, ya actualnya bisa mendekati budget, berarti variannya semakin turun. Kalau varian semakin turun, artinya apa? Artinya budget itu terpenuhi. Tapi HPP kan biaya, Pak, pengeluaran. Budget di situ tinggi. Apakah nggak lebih bagus kalau cost of goods sold-nya itu sesuai dengan actual itu yang lebih kecil? Secara parsial memang iya. Secara parsial. Tetapi karena di situ ada sales, ya maka kita harus memperhitungkan itu juga. Kita coba lihat. Dengan cost of goods sold 600 itu seharusnya cuma 800. Sedangkan untuk budget cost of goods sold 650 itu kita bisa jual 900. Walaupun unfavorable tetapi kan selisihnya 100. Selisih 100 itu nanti berarti sangat tinggi sekali. Ya kalau kita jadikan pengali. Ya karena orang akan melihat pendapatan itu dari sisi sales, bukan cost of goods sold. Oke,
sementara begitu dulu aja untuk pengantar kita pagi hari ini. For a while ya. Kita lanjutkan lagi di pertemuan minggu yang akan datang. Oke, silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan, monggo. Ada 19, alhamdulillah ada semua berarti ya. Sudah absen kah? Absen kita saat ini mandiri, ya seperti yang tadi saya WA ke kalian. Kalian masuk ke Simtik, ya cari manajemen biaya, terus kemudian lakukan absensi di situ. Saya tidak melakukan absensi dan tidak melihat siapapun yang datang di sini. Semoga ini 19 berarti ada semua. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Saya mau bertanya, Pak. Ini Mbak Nuril, ya gimana Mbak? Untuk manajemen biaya itu kan berorientasi pada efektivitas sama efisien. Nah, dari faktor affecting cost management, faktor efektivitas manajemen biaya, itu kan ada kompetisi global. Maksudnya, ketika ada usaha kecil menengah gitu ya, Pak, dia kan masih kekurangan dalam teknologi maupun sumber daya manusianya. Itu bagaimana Pak untuk tetap bisa bersaing secara global? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Pak. Oke, Mbak Nuril. Oke. Dari yang lain, mahasiswa yang lain, monggo. Kita tidak bisa pungkiri terkait dengan UMKM yang memang serta terbatas. Ya, namanya juga UMKM ya. Mikro, kecil. Ya, syukur kalau menengah. Menengah sudah lebih bagus. Memang terbatas. Tetapi ingat, ya tadi pepatah yang di awal saya katakan, semakin tinggi posisi kita, semakin kencang terpaan yang akan kita terima. UMKM kalau masih di skala mikro, ya skala mikro itu masih sangat rendah. Posisi dari UMKM itu masih di skala yang bawah. Artinya apa? Artinya memang progres dari UMKM itu baru diprediksikan atau baru diorientasikan untuk mencapai sesuatu yang sangat sedikit. Karena apa? Dia sadar diri, kemampuannya juga terbatas. Nah, tetapi kan tidak mungkin selamanya itu menjadi mikro. Akan pengenlah naik menjadi kecil gitu ya. Naik menjadi kecil. Nah, untuk bisa naik itu berarti kan ada indikator yang dipakai untuk mengukur kenaikannya. Salah satunya adalah tingkat penjualan. Ya kan? Kalau mikro mungkin kita masih bisa jualan dari rumah ke rumah, door to door. Ya, pemasarannya secara manual, pesan, ya dari orang ke orang, di titik-titik di sana sini. Mikro. Tetapi kalau sudah masuk ke skala kecil, kan kita harus meningkatkan wilayah dari distribusi produk atau jumlah dari kapasitas produk. Nah, dari situ berarti kan kita tidak bisa melakukannya itu secara manual. Bentar ya, baterainya habis. Nah, berarti kita harus menggunakan sumber daya yang lain yang dipakai untuk melakukan aktivitas itu. Nah, sekarang bagaimana sumber daya itu? Padahal kan kita terhambat masalah kos. Mbak Nuril tadi kan begitu. Terhambat masalah kos. Oke. Jadi begini. Untuk meningkatkan sebuah kapasitas usaha, berarti kita harus meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Nah, jadi apa yang akan saya sampaikan ini kita berpikir secara komprehensif. Seperti tadi saya katakan, akuntansi itu tergantung dari masalah yang akan diselesaikan. Kalau masalahnya hanya fokus pada satu sisi, maka ya secara diferensial kita bisa fokus pada sisi itu saja. Oke.
Masalah yang kita selesaikan adalah masalah biaya, masalah cost. Maka kita fokus pada diferensial informasi terkait dengan cost. Ya. Pertanyaan Mbak Nurul tadi adalah bagaimana kita bisa mengefisiensi cost dalam posisi kita akan tumbuh. Nah, kan terganjal itu. Oke. Jadi jawabannya begini. Saya kembali ke tadi. Ketika kita akan meningkatkan kapasitas, berarti kita juga akan meningkatkan nilai perusahaan itu. Pertanyaannya sekarang, nilai perusahaan dilihat dari apanya? Aset. Ya. Jadi nilai perusahaan itu dilihat dari total aset. Berarti total aset harus naik. Aset berasal dari mana? Kita lihat logikanya neraca. Bahwa aset berasal dari hutang plus modal. Ya kan? Oke. Berarti kalau asetnya naik, salah satu dari kedua pasifa itu juga harus naik. Atau dua-duanya mungkin malah. Modalnya harus bertambah, atau hutangnya bertambah. Itu pilihan. Ya, karena semuanya pasti ada konsekuensi. Kalau hutangnya yang bertambah, cepat mungkin akselerasinya untuk meningkatkan aset. Ya kan? Tapi pinjam aja uang, katakanlah 1 miliar. Tetap selesai, masukkan ke dalam aset. Ya, sementara dalam bentuk aktiva lancar, kas, 1 miliar. Udah, asetnya akan naik. Tapi utangnya naik. Ingat, utang naik berarti beban tetap bertambah, yaitu angsuran rutin, bulanan. Apa uang yang dipakai untuk angsur itu? Berarti kos untuk angsuran kan ada lagi ya akhirnya, yang semula belum ada. Jadi kan kosnya naik. Sekarang bagaimana kita memanage kos untuk angsuran? Nggak boleh kos untuk angsuran kemudian diambil dari uang yang kita pinjam 1 miliar tadi, ya podo ae goroh lek ngono jenenge kan. Artinya uang itu kan harus kerja dulu. Ya kan? Nah, uang itu harus kerja dulu. Untuk menghasilkan produk yang pasti. Untuk menghasilkan produk. Nah, produk harus tersedia dulu. Jangan sampai kita keluar-keluar dulu produknya belum ada. Dan nanti kalau ada yang pesan terus disemayani waktunya lama, ya akhirnya di-cancel pesanannya. Oh, kita baru mulai kok, bukan siapa-siapa kita itu. Kalau kita perusahaan besar yang mereka bisa nunggu sih nggak ada masalah. Kita baru dari mikro bergerak ke kecil kok, belum banyak yang kenal. Berarti kan produk itu harus ada dulu. Anggaplah opsi yang pertama kita ambil dari pinjaman tadi. Pinjaman, kas bertambah, kas kemudian dipakai untuk kos operasional, meningkatkan produksi. Produksi meningkat, berarti kos juga meningkat. Berarti pengendaliannya harus semakin kuat. Nah, di situ. Sehingga kesiapan kita untuk mengendalikan kos harus maksimal. Nah, oleh karena itulah, maka kalau kita ambil dari opsi yang pertama, pinjaman, maka segala sesuatu yang terkait dengan pinjaman itu harus kita rencanakan, kita planningkan, kita sesuaikan orang-orang yang nanti akan mengurusi, dan selalu kita evaluasi. Nah, itu caranya, yang pertama. Atau yang kedua, ya enggak pinjaman deh. Ambil dari modal. Modal kan ada modal sendiri dan modal saham. Kalau modal sendiri kuat nggak kita punya dana untuk nambahin itu? Nah, kalau pendanaan kita kuat sih nggak ada masalah. Kita tambahin dengan modal sendiri. Tetapi kalau nggak kuat, ya berarti kan kita harus mencari investor. Nah, sekarang sudah layakkah kita itu jualan investasi? Nah, di situ. Nah, oleh karena itulah, Mbak Nuril dan yang lain, monggo, yang namanya manajemen biaya, itu kita bicara terkait dengan proses. Bukan terkait dengan hasil akhir. Oleh karena itu, setiap kali keinginan, setiap kali target, setiap kali orientasi, planning, harus kita miliki. Kayak tadi, saya ingin tumbuh menjadi kecil. Saya ingin tumbuh menjadi kecil, berarti saya harus punya
cara untuk mempublikasikan. Saat ini cara untuk publikasi yang paling efektif adalah dengan media online. Ada cost yang harus kita munculkan di situ. Cost didanai dari mana? Cukupkah dengan perputaran dana kita di skala mikro ini untuk menambah cost? Cukup dengan asumsi menurunkan laba. Kalau mikro itu tadi tidak banyak orang yang punya kepentingan terkait dengan laba kita turunkan untuk kita gunakan menambah cost, saya rasa nggak masalah. Kita uji cobalah dalam beberapa waktu ke depan. Efektif nggak hasilnya? Kalau efektif, baru kita masuk ke skala pembiayaan tadi. Jangan banyak-banyak dong nurunin laba. Ternyata kita sudah bisa melakukan sesuatu dengan efektif, walaupun biayanya bertambah. Berarti biaya itu harus kita cari dari pihak eksternal dengan meningkatkan pasifa. Ya, sekarang dari sisi mana? Oke, memungkinkan nggak dari sisi investasi? Memungkinkan nggak dari sisi modal sendiri? Kalau semua tidak memungkinkan, berarti dari sisi pinjaman. Ya, kalau pinjaman berarti kita harus sesuaikan semua lini pekerjaan kita, ya, supaya bisa support untuk membackup angsuran tiap bulannya menjadi beban tetap tadi. Nah, inilah kita bicara runtutan proses. Sehingga manajemen biaya itu contohnya secara sederhana seperti itu. Oke, gitu Mbak Nuril. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, Pak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri. Oke, baik. Kalau memang belum ada, mohon maaf kalau kita akhiri dulu kuliah perdana. Ya. Perdana kita pagi hari ini, kita sudah jam 9.21. Yang belum absen, silakan absen. Karena absensi itu mengikuti jam kuliah ya. Kita kuliah jam 8 sampai jam setengah 10, ya insya Allah absensinya mengikuti jam itu. Di luar itu nanti absensinya sudah close. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk perhatiannya. Next, kita ketemu lagi di waktu yang sama untuk minggu depan, hari Selasa, pukul 8 pagi, dengan materi yang kita lanjutkan di pertemuan yang kedua. Terima kasih untuk semuanya. Sementara kita cukupi sampai di sini. Nanti akan saya share kalau sudah selesai untuk upload ke YouTube-nya. Untuk bisa kalian cek kembali materi yang kita jelaskan pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.